bahwa yang bikin aplikasi LPS Al-Quran itu mestinya masuk surga itu karena terlalu bagus dan lengkap sekali aplikasi itu. Di situ sebenarnya sudah ada, kita tinggal install. Cuman sayangnya memang masih dalam berbahasa Arab. Kalau edisi dalam bahasa Inggris, tapi bacanya masih agak terlalu panjang, bagus juga, punyanya Muhammad Ayub. Judulnya saya lupa, The Message of Quran atau apa, tapi dia merangkum 6 kitab tafsir yang dia summarize-kan. Muhammad Ayub namanya. Itu juga good. Tapi saya tidak punya. Dia ada English translation. Kalau itu memang Inggris, ditulis dengan bahasa Inggris. Dokter, ada seorang yang Syekh Halim itu? Syekh Halim. Apa itu? Tidak tahu saya. Translation. Oh, translation Quran. Kalau dia bukan translation, memang dia melakukan penafsiran. Sebenarnya macam-macam pendekatannya ya. Kalau dalam yang bahasa Inggris, misalnya ada punyanya Syekh Yusuf Ali. Punya Yusuf Ali sangat baik kalau misalnya dia bicara komparasi dengan Bible, dengan Taurat, it's good. Ya, dia dipakai yang lain. Kalau kita melihat tafsir yang lain dia tidak punya. Yusuf Ali punya. Sebenarnya dia orang pandai sekali sebenarnya Yusuf Ali itu. Itu bagus banget. Tapi memang kadang-kadang pada penafsiran bahasa Arab kadang-kadang dia berbeda dengan yang umum. Makanya Saudi nggak terlalu suka dengan versi Inggrisnya Yusuf Ali. Tapi kita akan dapat banyak sekali. Misalnya kalau yang sifatnya agak filosofis itu bagus banget. Saya senang dengan Yusuf Ali. Cuman ya itu nggak sukanya penulisannya dengan bahasa Inggris kuno kayaknya. Jadi ya pakai yang thou gitu-gitu. Kayak Shakespeare dulu. Dia nulisnya kayak begitu. Untuk terjemahkannya nggak cool banyak. Yang satu yang bagus juga punyanya Muhammad Asa. Muhammad Asa juga menerjemahkan. Itu juga good. Tapi kalau mau yang tafsir yang available dalam bahasa Inggris ya punyanya Muhammad Ayub itu. Atau kalau mau melihat seperti yang Kak inginkan kayak mind map, tapi jauh lebih detail dan lebih bagus menurut saya daripada itu. Cuman dia panjang, agak panjang penjelasannya. Punyanya Abu La'la Al-Maududi. Nah, Abu La'la Al-Maududi itu punya, saya tidak tahu kalau tafsirnya, tapi bisa diakses di alim.org. Ada, memang dia bikin surat ini mulai turun di mana, asbab nuzulnya apa, kontennya secara umum apa, per surat. Nah, itu jauh lebih dan ditulis dalam bahasa Inggris, enak, bagus itu. Itu punyanya Abu La'la Al-Maududi. Yang saya ketahui itu sementara. Oke, kita ngelanjutin yang Mutmainnah dulu karena ada yang ketinggalan kemarin surat Ar-Ra'd. Habis itu kita bicara ke Al-Balad sedikit, baru masuk ke surat Yusuf. Kita akan bahas surat Yusuf mulai awal agak cepat, tapi tidak terlalu detail kecuali kalau ada poin-poin yang penting kita akan detailkan. Kenapa kok dari awal? Karena Yusuf itu memang satu whole story, jadi kalau kita bisa nggak enak lah. Jadi nggak apa-apa lah, insya Allah selesai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Oke, kita lanjutkan nafsul mutmainnah. Kemarin salah satu tipologi yang digambarkan oleh Al-Quran tentang our karakter adalah mutmainnah. Dari kata itmi'nan artinya tenang. Tetapi yang menarik nanti kita dapati minimal menurut para ulama tumaninah itu ada dua maknanya. Oke, kita lihat dulu ayatnya ya. Dari surat Ar-Ra'd ayat ke-27. Wa yaqulu alladziina kafaru laula unzila 'alaihi ayatun min rabbih. Qul innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab.
Bagi masih sikit aja. Oke. Halaman 252. Oh, tapi yang Quran Saudi. Temu? Oke. Wa yaqulu, dan mereka berkata terus menerus karena pakai fi'il mudhari'. Siapa yang berkata? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Laula, sama dengan lau, karena kenapa Al-Quran pakai lau? Berarti dia tidak akan pernah terjadi. Request tapi nggak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laula, kenapa tidak? Apakah mungkin jika, kata dia, laula unzila alaihi, diturunkan atas Nabi, ya, atas kita, ya, kata dia minta kepada Nabi Muhammad SAW, laula unzila alaihi, bagaimana mungkin jika, kenapa kok tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ayatun, ayat. Ini makna dasarnya ya. Ayat itu makna literalnya memang sign, tapi sign itu kan ditujukan kepada siapa. Jadi kalau saya, misalnya sign saya mungkin ya biasa aja lah, karena saya adalah lay person misalnya, tidak extraordinary person. Jadi tanda itu merujuk kepada siapa yang ditandai. Ya. Sekarang kita bayangin, Allah itu punya ayat, tapi ayatnya ini ayatnya Allah, tandanya Allah. Karena itu biasanya para ulama menerjemahkan ayat tidak sekedar dengan tanda, tapi dengan miracle sign, tanda yang sangat mengagumkan, sangat menakjubkan. Kenapa? Karena dia menandakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama lah, misalnya orang punya mobil, ada masa Perdana Menteri Prime Minister Malaysia tanda mobilnya kotornya, bukanlah itu. Oh, ini enggak. Nah, sama, karena itu ayat Allah itu biasanya mestilah merupakan sesuatu yang menakjubkan. Background ayat ini, orang-orang Quraisy datang ke Rasulullah SAW dan negosiasi dengan Rasulullah. Muhammad, apakah mungkin kalau memang kamu itu claiming to be prophet of Allah SWT, kenapa kita minta request satu, minta sama Allah turunkan satu bukti bahwa kamu itu benar-benar adalah the real prophet, seperti yang kemarin Absorna. Apa permintaan dia? Dia minta bukit sofa, ada sofa wal marwah itu, sofa itu dirubah jadi emas. Jadi dia minta sofa itu tolong rubah jadi emas, terus yang kemudian alirkan air kepada kami sehingga kami tidak akan kesusahan. Sekali lagi, kalau kita lihat kemarin, apa yang menjadi tujuan hidup dia? Harta, tetap saja seperti rumus kemarin. Jadi kata dia, dengan emas kita bisa menjadi kaya raya, dan dengan air itu sumber kehidupan kita. Maksudnya, agama itu bagi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu sama. Dia agama itu harus memampukan dia untuk hidup enak di dunia. Jadi kalau ada agama yang tidak membantu dia hidup enak di dunia, mesti tidak benar itu. Itu pikirannya dia, sederhananya. Nah, atau lebih detailnya nanti Al-Quran menyatakan dia hanya mau dari agama sesuatu yang menguntungkan nafsunya, pribadinya. Atau gambarannya di Al-Quran, kalau orang munafik, kalau ada lightning dia berjalan, begitu gelap dia berhenti lagi. Kalau dia melihat ada yang menguntungkan dari agama ini, dia oke. Tapi kalau giliran jihad, giliran sedekah, giliran macam-macam, dia gak suka dengan agama ini. Kira-kira begitu. Dan dia dealing dengan Rasulullah SAW. Kata Allah SWT, Qul, katakan Muhammad, Innallaha yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Sesungguhnya Allah itu menyesatkan man yasha, siapa yang berkehendak, siapa yang menghendaki. Yang menarik, dulu pernah kita bahas, kata man ini bisa dirujukkan kepada Allah dan juga bisa dirujukkan kepada orang tersebut. Jadi urusan hidayah itu adalah kerja bareng. Orang ini tidak menghendaki hidayah, Allah juga tidak menghendaki hidayah sama orang itu. Karena itu man yasha wa yahdi man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Dan Allah memberikan hidayah bagi orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Habis itu baru Allah cerita tentang tumakninah, atau hatinya orang yang mutmainnah. Kata Allah,
Alladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan yang hatinya tumakninah. Tumakninah kalau kita lihat ada dua maknanya. Yang pertama al-hubbu lahu wal unsu bihi. Al-hubbu, cinta kepada Allah SWT, wal unsu bihi, dan kangen, longing, cinta banget. Jadi bedanya hub sama uns ini mirip-mirip ya. Ini semua bahasa cinta menurut Al-Quranul Karim. Kalau uns itu kerinduan yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empati masuk di dalamnya kata uns, harmoni masuk di dalamnya kata uns, apalagi compassion masuk di dalamnya. Itu semuanya terkumpul dalam satu kata uns. Kalau orangnya itu lembut, penyayang, suka menolong orang, empatinya, nah dalam bahasa Arab namanya anis. Makanya ada orang namanya anis ya. Anis itu lembut hatinya, penyayang orangnya, kayak gitu. Anis ya. Dari kata uns, kayak governor di Jakarta sekarang Anies Baswedan ya. Dari kata uns, al-unsu billah. Berarti kalau al-unsu billah, cintanya kepada Allah. Kita lihat sekarang orang itu tumakninah kapan? Kalau dia punya cinta sama Allah, kalau dia punya uns sama Allah SWT, kayak begitu. Yang kedua as-sukun ilaihi. Sukun, tenang, tentram, comfort, itu namanya sukun. Dari kata sakinah, dari kata sukun. Kalau kita baca tajwid, kalau ada sukun berhenti kita, gak bergerak lagi. Bab berhenti kita. Kenapa? Karena ada sukun. Maksudnya hati kita itu tenang, tentram, min ghairi syakkin, tanpa ada keraguan di dalamnya. Jadi yang maksud dengan tumakninah adalah ketentraman hati, yang hati kita nggak ada lagi keraguan. Itu namanya tumakninah. Kalau pakai surat Al-Quran. Jadi orang beriman dan yang hatinya tenang. Kenapa dia tenang? Kenapa dia bisa cinta? Bidzikrillah. Yang membuat dia tenang karena zikrillah. Ada dua juga maknanya zikrillah. Yang pertama Al-Quranul Karim. Zikrillah artinya Al-Quranul Karim. Makna yang kedua mengingat Allah secara mutlak, apa saja. Kenapa Al-Quran disebut dengan zikrullah? Karena Al-Quran adalah media yang paling kuat untuk mengingatkan kita kepada Allah SWT. Bahkan Al-Quran juga dinamakan dengan al-zikr, peringatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna al-zikra ya. Karena Al-Quran juga disebut al-zikr, maka bizikrillah di sini juga bisa dimaknai dengan Al-Quranul Karim. Atau makna yang kedua, zikrullah al-itlaq. Maknanya mengingat Allah secara mutlak, apa saja. Orang bisa berzikir, orang sholat, orang baca Quran atau apapun. Maka ciri dari hati yang tenang adalah kalau kita mengingat Allah, kita tenang. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apapun. Bisa membaca Al-Quran, bisa sedang sholat, bisa zikir, bisa apa-apa saja. Jadi kalau mau ngetes hati kita ini tumakninah atau enggak, waktu kita mengingat Allah, nanti kita merasa tenang atau enggak? Itu maksudnya. Nanti habis ini kita bicara tentang macam-macam karakter hati yang diungkapkan dalam Al-Quran ya. Hati yang nangis, hati yang khusyuk, hati yang bergetar saat dibaca Al-Quran Karim. Nanti berbagai macam ciri-ciri adjektif yang dipakai Al-Quran untuk mensifati hati ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah SWT hati menjadi tentram, jadi tenang. Ini yang menarik. Quran menggunakan hati itu, hati sifatnya fluctuate terus ya. Yang membuat dia bisa sukun, bisa tenang adalah ingatan kita kepada Allah SWT. Kalau tidak dia fluctuate terus. Itu yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kata dia, ada lubang di dalam hati kita ini yang tidak bisa dipenuhi dengan apapun saja dari dunia ini. Mau diisi apapun dia tetap aja, dia fluctuate terus. Kecuali satu, kata Ibnu Qayyim, al-unsu billah. Itu kalimatnya Ibnu Qayyim. Kecuali diisi dengan kecintaan kepada Allah, atau mana lagi, al-unsu billah. Al-unsu billah.
alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, adapun orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, tuba lahum wa husnu ma'ab. Dia mendapatkan tuba dan tuba wa husnu ma'ab. Ma'ab tempat kembali. Kalau kita mau kita stay di satu tempat yang sangat lama, karena itu menjadi tempat kembalinya kita, namanya ma'ab. Ma'ab pakai ba tapi bukan maaf, ma'ab ya. Atau nanti yang lain misalnya wa khairu ma'ab ya. Husnu ma'ab tempat tinggal yang lama nanti, yaitu surganya Allah SWT. Tuba apa maknanya? Tuba itu maknanya ada 7 ini. Satu, makna tuba adalah ismu sajaratin fil jannah. Nama orang sini ngambil pokok, nama pokok di dalam surga, atau nama pohon di dalam surga. Pohonnya itu kalau kita berjalan dari ujungnya ke ujungnya lagi, satu pohon ini ya, kalau dari ujung satu ke ujung yang lain butuh waktu 100 tahun. Kita lagi-lagi kayak apa itu? Nah, nanti Syekh Yusuf Qaradawi menyatakan hal yang kayak begini ini apa harus kita reinterpretasi atau kita terima literally. Yusuf Qaradawi menganjurkan kita terima apa adanya. Karena ini bagian yang ada di dimensi yang lain, kita nggak tahu. Tapi dalam hitungan manusia, kalau kita berjalan itu butuh waktu 100 tahun untuk satu pohon ini. Wallahu a'lam. Yang kedua, dia menyatakan ismul jannah. Tuba itu adalah nama surga itu sendiri dalam bahasa Habasyi. Orang Ethiopia, Eritrea dulu kalau menyebut surga atau menyebut jannah, dia menyebut tuba. Seperti kita menyebut surga. Mungkin kalau dulu orang Islam sudah masuk Islam zamannya Nabi Muhammad, mungkin ada istilah Melayu yang cukup banyak masuk mungkin. Meskipun kita meyakini cukup banyak, ada juga beberapa misalnya seperti kata kafur dan segala macamnya ya. Namanya ismul jannah. Oke. Ada juga yang mengartikan tuba dengan farah wa qurratu ain. Wa qurratu ainin. Farhun itu kegembiraan karena sesuatu yang sifatnya materialistik sebenarnya. Farah itu. Ada banyak kegembiraan dalam Al-Quran itu. Ada farah, ada falah, ada macam-macamnya. Jadi kalau farah itu kegembiraan karena kita mendapatkan sesuatu yang sifatnya material. Farah. Misalnya Quran menggunakan orang yang berbahagia karena mendapatkan materi itu seperti Qarun ya. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin, kata Al-Quran Karim. Jadi qurratu ain itu lebih sifatnya spiritual, abstrak sifatnya. Nah, Allah gandengkan, maksudnya tuba itu kita dapat material dan immaterial happiness. Dapat dua-duanya. Itu maksudnya. Ada juga yang menartikan nu'mah lahum, kenikmatan yang Allah kasih nanti kepada mereka. Ada lagi yang menartikan ghibtah lahum. Ghibtah itu rasa iri, tapi iri kepada sesuatu yang baik. Jadi boleh, misalnya ada orang yang amal solehnya sangat baik dan kita iri, I wish saya kepingin seperti dia. Namanya ghibtah. Ya, jadi boleh kayak gitu itu. Bukan hasad. Kalau hasad itu cirinya adalah kebaikan orang lain kepingin kita hilangkan dan kebaikannya pindah ke kita. Namanya hasad. Kalau ghibtah enggak, kebaikannya tetap dimiliki orang lain, tapi saya kepingin juga mendapatkan itu. Itu namanya ghibtah. Namanya ghibtah. Yang terakhir khairul lahum, yang keenam. Khair kebaikan, yang khairul lahum. Atau yang paling terakhir husna lahum. Husna bentuk isim tafdil dan kata ahsan kalau laki-laki, kalau perempuan husna. Husna. Husna itu yang paling terbaik bagi mereka. Itu balasan bagi siapa? Orang yang nafsul mutmainnah. Ini sekedar tambahan ya. Kita habis ini kita masuk ke nafsul ammarah sebagai tambahan bahasan kita nafsul mutmainnah yang kemarin kita lupa. Ada pertanyaan seperti sini sebelum kita masuk ke ammarah. Jadi untuk mutmainnah sama lawamah, enggak ada sudah.